Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima puasa-puasa kita dan tarawih serta menuntut ilmu yang ada pada kita di sini semua. Maka ketahuilah ya ibadallah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad an Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'qub an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairukum man yurja khairuhu wa khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khairukum. Kalimat khairukum dan syarrukum di dalam hadis ini adalah ismu tafdil. Khairukum maknanya akhyarukum, sebaik-baik dari kalian. Maka sebaik-baik dari kaum muslimin man yurja khairuhu, yang mana diharapkan kebaikan bagi kaum muslimin yang lainnya. Dan makna syarrukum ismu takbih, lawan dari ismu tafdil, maka maknanya adalah seburuk-buruk dari kalian. Man la yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, seburuk-buruk dari kalian kaum muslimin yang tidak diharapkan kebaikannya dan juga tidak aman manusia dari keburukannya. Maka di hadis yang agung ini barakallahu fikum, kesimpulannya adalah sebaik-baiknya dari kaum muslimin yang diharapkan kebaikannya untuk alam semesta ini dan terjaga manusia dari keburukannya. Dan seburuk-buruknya kaum muslimin adalah orang-orang yang tidak diharapkan dari dia kebaikannya, tidak bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, dan kaum muslimin tidak selamat, tidak dijamin dari keburukannya. Maka conclusion, kesimpulannya disebutkan di dalam hadis ini, sebaik-baiknya seorang muslim yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan yang terjauh kaum muslimin dari keburukannya. Dan seburuk-buruknya kaum muslimin yang tidak bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimin tidak aman dari keburukannya. Hadis ini barakallahu fikum
Takhrijnya tadi kami sebutkan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ahmad dari Ala ibni Abdurrahman ibni Ya'qub dari bapaknya. Maka sanad ini sanad yang hasan karena Ala dan bapaknya Abdurrahman ibnu Ya'qub la ba'sa bihi. Maka oleh sebab itu dihukumi hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi hasanun, dan disebutkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami' Sahih juga hada haditsun hasan. Maka hadis ini adalah hadis yang hasan lidati. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini hasan, dan hadis hasan sama seperti hadis sahih dari segi pengamalan, dia diamalkan dan diyakini, maka perbedaannya dengan sahih hanya kekuatan hafalan. Maka di sini hadis ini bisa kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi padanya. Maka dari faidah hadis ini barakallahu fikum, yang pertama disebutkan oleh Nabi, khairukum, sebaik-baiknya kaum muslimin. Maka yang paling baik dari kaum muslimin itu di sini disebutkan, dan seburuk-buruknya kaum muslimin disebutkan. Maka faidah yang pertama dari hadis ini, aqsama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muslimin ilal fariqain, bahwa kaum muslimin terbagi menjadi dua. Kaum muslimin yang paling baik di sisi Allah, yang bagaimana? Yang mana dia itu bermanfaat bagi kaum muslimin yang lainnya, baik dari ilmunya, baik dari hartanya, baik dari perilakunya yang baik. Dan seburuk-buruknya kaum muslimin, man la yu'man syarruhu, orang-orang yang tidak terjamin kaum muslimin dari keburukannya. Maka orang-orang muslim yang mendolimi kaum muslimin, yang tidak aman dari keburukannya, baik keburukan lisannya, baik keburukan akhlaknya, baik keburukan tangannya, bahkan keburukan yang dia sebar di media sosial dari ucapan-ucapan kepada saudara-saudaranya, tidak aman kaum muslimin dari orang tersebut. Maka orang ini seburuk-buruknya dari jenis kaum muslimin. Ini faidah yang pertama. Dan faidah yang kedua disebutkan bahwa khairu al-muslim, sebaik-baiknya muslim yang yurja khairuhu, yang mana kaum muslimin itu mendapatkan faidah darinya. Maka di sini poin kedua yang bisa kita petik, sebaik-baiknya kaum muslimin di sisi Allah yang bagaimana? Yang setiap muslim bisa mengambil faidah darinya. Jika dia kaya, mengambil faidah dari hartanya. Jika dia berilmu, mengambil faidah dari ilmunya. Jika dia good manner, akhlaknya baik, bisa mengambil faidah dari akhlak-akhlaknya yang mulia. Maka pendalilannya di dalam hadis tadi, dan juga di sana hadis yang agung yang datang dari berbagai sahabat, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna khiyarakum ahasinukum khuluqan, bahwa sungguhnya sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka gambarannya barakallahu fikum dari faidah hadis ini, kapan seseorang muslim di sisi Allah adalah orang muslim yang paling baik? Apakah dilihat dari keturunannya, dia keturunan ningrat raja-raja? Bukan. Apakah dilihat dari hartanya, dia anaknya konglomerat? Bukan. Atau dilihat dari jabatan bapaknya, dia anak presiden? Bukan. Atau dilihat dari tampangnya, dia tampangnya jamil? Atau dilihat dari badannya yang kekar dan mempunyai six pack di perutnya? Bukan. Namun dikatakan oleh Nabi, inna khiyarakum, sesungguhnya sebaik-baiknya kalian wahai kaum muslimin, ahasinukum khuluqan, orang-orang yang baik sekali akhlaknya. Maka Allah melihat kaum muslimin kepada hatinya.
Seperti di hadis Muslim yang telah kita lewati di Riyadhis Shalihin dari Abi Hurairah, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguhnya yang menjadi poin, Allah itu tidak melihat kepada muslim dari wajah, dari badan, tetapi melihat dari hati-hati mereka di tempat khuluqin hasan, di tempat akhlak-akhlak yang mulia. Maka ini keutamaan yang kedua dari hadis yang bisa kita petik. Dan keutamaan yang ketiga ataupun faidah dari hadis ini yang ketiga, bahwa sebaik-baiknya muslim, kalau di yang kedua tadi yang paling baik akhlaknya, maka di sini sebaik-baiknya muslim di sisi Allah, kafal ada al muslim anhu. Sebaik-baiknya muslim adalah orang-orang yang selamat keburukannya dari muslim tersebut. Apa maknanya? Maknanya sebaik-baiknya muslim adalah orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga tangannya, menjaga kezaliman kepada muslim yang lain. Kaful ada alal muslimin. Sebaik-baiknya kaum muslim adalah orang-orang yang menjaga tangannya dan lisannya dan perbuatan jahatnya kepada kaum muslimin yang lain. Maka ini disebutkan tadi di lafaz wa khairukum man yu'mana syarruhu. Sebaik-baiknya kalian juga orang-orang yang merasa aman dari keburukannya. Maka lafaz ini, orang-orang merasa aman dari keburukannya, telah datang dari dua sahabat tentang permasalahan ini, bahwa sebaik-baiknya seorang muslim adalah orang-orang yang selamat kaum muslimin dari tangannya, kaum muslimin dari lisannya, kaum muslimin dari kezalimannya. Maka telah datang dari dua sahabat muttafaqun alaih keduanya, dari Abi Musa al-Asy'ari dan juga dari Abdullah bin Amr bin al-As yang lafadznya hampir sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat ditanya, "Ayul muslim afdal ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, muslim yang bagaimana? Tipe muslim yang bagaimana? Yang paling baik akhlaknya di sisi Allah. Muslim tipe muslim yang bagaimana yang paling baik di sisi Allah? Maka dijawab oleh Nabi, yang paling baik akhlaknya dijawab dengan jawaban al-muslimun, takdirnya khairul muslimin, sebaik-baiknya kaum muslimin. Al-muslimin man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sebaik-baiknya muslim, man salimal muslimun, adalah orang-orang muslim yang selamat dari kejahatan tangannya, dari kejahatan lisannya. Maka di sini dari dua hadis Abi Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Amr bin al-As, ditanya oleh para sahabat, muslim yang paling baik bagaimana ya Rasulullah? Yang kafil ada alal muslimin, yang tidak menyakiti kaum muslimin. Apa kata Nabi? Disebutkan khairukum, sebaik-baiknya dari kalian, khairul muslimin, sebaik-baiknya kaum muslimin, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana kaum muslimin aman dari kezaliman tangan dan lisannya. Ini secara umum. Dan lebih dahsyat lagi permasalahan tetangga, karena tetangga adalah orang yang paling dekat, yang seharusnya tetangga itu dia mempunyai hak yang paling dekat. Maka berapa di dalam hadis Nabi menyatakan, la yu'min billahi wal yaumil akhir man la yukrim jarahu, atau man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari akhirah dan kepada Allah, agar memuliakan tetangganya. Maka di sini tetangga adalah teman paling dekat. Seperti kalian para santri dan yang lainnya yang tinggal di pondok ini,
Jika kita mendapatkan sesuatu keburukan, kepada siapa pertama kali kita meminta tolong? Kepada tetangga. Maka kehidupan rumah tangga dan juga rukun tetangga itu diatur di dalam Islam sampai disebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir agar memuliakan tetangganya. Maka kebalikannya, barang siapa yang dia itu mendolimi tetangganya, atau tetangganya tidak merasa aman dari kedoliman tangannya, bahkan lisannya, bahkan dalam keadaan yang zahirnya tidak tampak, maka dia menulis di WhatsApp grupnya, di Facebook grupnya, bahwa si fulan demikian-demikian, si fulan pencuri uang dakwah, si fulan melaksanakan kebid'ahan, dan seterusnya. Maka telah datang hadis permasalahan seperti ini, di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga, man la yu'man jaruhu bawa'iqahu, di mana seorang tetangga yang merasa tidak aman dari tetangganya yang lain dari keburukan, kezaliman yang dilaksanakan tetangganya. Maka di depan mungkin dalam keadaan tertawa, mungkin di depan bertemu dalam keadaan bersalaman, namun di belakang menceritakan apa yang tidak diinginkan, menyebarkan di media sosial dari keburukan-keburukan. Maka tidak akan pernah masuk kepada surga orang-orang yang menyakiti tetangganya, orang-orang yang merasa tetangganya itu buruk dan tidak merasa aman dari keburukan lisannya, keburukan tangannya. Maka di sini lihat bagaimana di dalam syariat Nabi Muhammad SAW menjadikan kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lain harus saling berbuat baik dan kaful ada, mengangkat kezaliman, apalagi kepada tetangga. Maka disebutkan tadi la yadkhulul jannah, tidak masuk surga seorang tetangga yang mana menyebabkan tetangga yang lainnya resah dan menyebabkan tetangga lainnya merasa tidak aman dari perbuatan-perbuatan kezaliman atas dirinya. Maka oleh sebab itu marilah kita berkehidupan sosial yang baik dan memperbaiki diri dan bertetangga dengan penuh akhlak islami, tidak nifaq, tersenyum namun di belakang dalam keadaan mendolimi dan seterusnya. Maka dari keutamaan hadis ini juga barakallahu fikum, hadis ini adalah pujian bagi mereka orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. Seperti hadis tadi, khairukum man yurja khairuhu wa syarrukum khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sebaik-baiknya kalian orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Apa? Orang-orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin dan orang-orang yang merasa aman dari keburukan tangan dan lisannya. Itu yang paling baik di sisi Allah. Maka ini menunjukkan akhlak mulia adalah suatu perkara yang agung. Maka telah datang tentang permasalahan akhlak yang mulia, bahwa dia penyebab kejayaan di dunia dan kejayaan di hari akhirah. Adapun kejayaan di dunia, orang yang mempunyai akhlak mulia, lihat siapapun dia hidupnya akan jaya raya, kaya raya. Kebanyakan orang-orang yang akhlaknya mulia hidupnya bahagia. Kenapa? Karena ini telah dijamin oleh Allah, di mana dia membahagiakan kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Allah membahagiakan kehidupannya. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Ashabus Sunan, Imam Ahmad juga dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, husnul khuluq yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Husnul khuluq yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Bahwa orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yu'amirani diyar, Allah mudahkan untuk membangun rumah-rumahnya. Apa maksudnya membangun rumah? Allah mudahkan rizkinya.
Lalu kenapa Allah memisalkan dengan rumah? Karena rumah adalah perkara yang tidak mudah. Seseorang ingin membangun rumah, dia harus memiliki properti tanah dan membeli tanah dulu. Kemudian setelah membeli tanah, barulah membeli bahan-bahan bangunan. Kemudian setelah membeli bahan bangunan, apakah bisa membangun? Tidak. Butuh kepada para tukang. Dan juga setelah butuh kepada para tukang, butuh juga untuk dilihat bagaimana desain dari interior dan desain yang outdoor dan seterusnya. Maka dimisalkan oleh Nabi dengan yu'ammirani diyar. Kenapa tidak dimudahkan untuk kendaraan? Tidak dimudahkan untuk mendapatkan harta demikian dan demikian. Tetapi dimisalkan dengan rumah-rumah, dikarenakan itu perkara yang tidak mudah. Seseorang berapa tahun dia dalam keadaan kelebihan harta, namun tidak bisa untuk menabung membeli rumah, karena sangat mahal dan sangat susah seperti tadi kami sebutkan. Namun itu semua, kata Nabi, husnul khuluq yu'amirani diyar. Orang yang mempunyai akhlak yang mulia, maka di dunia Allah mudahkan baginya harta-harta melimpah, sehingga mudah untuk membuat rumah-rumah, bahkan rumah untuk umum, bukan hanya rumah untuk pribadinya misalnya, dimudahkan oleh Allah. Dan yang kedua, yazidan fil a'mar. Orang yang mempunyai husnul khuluq dicintai oleh manusia di sekitarnya. Orang-orang mengharapkan di sekitarnya terus dia itu hidup dan panjang umur. Kenapa? Semakin dia banyak duduk dengannya, semakin orang-orang bahagia dengan kebaikan akhlaknya, kebaikan ilmunya, kebaikan hartanya. Maka disebutkan oleh Nabi, yazidan fil a'mar wa kadzalika, maknanya adalah ditambah dari usianya. Maka orang-orang yang husnul khuluq diharapkan dengan kebaikannya itu dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena manusia bahagia dengannya. Maka berapa dari manusia di saat meninggal si fulan yang akhlaknya baik, oh dulu di saat dia hidup, Masya Allah, demikian dan demikian. Oh dulu waktu dia hidup, kita ini demikian dan demikian. Namun lihat sekarang setelah mati, maka mana kenikmatan yang biasa dia berikan? Ikut mati juga, hilang. Maka faidah dari orang yang mempunyai akhlak yang mulia, Allah jayakan di dunia, yu'amirani diyar, mudah untuk membangun rumahnya. Dan yazidan fil a'mar, ditambah usianya menjadi panjang yang diberkahi, karena manusia sangat senang dengan biqa, dengan tinggalnya orang ini dalam keadaan panjang di muka bumi ini. Semua kaum muslimin berbahagia dengannya, mengharapkan terus kenikmatan dari orang yang baik akhlaknya ini di dunia. Dan dari keutamaan akhlak yang mulia di hari akhirah adalah akan mendapatkan pahala yang besar, karena tidak ada yang paling berat di mizan kecuali husnul khuluq. Akhlak yang mulia sangat besar di mizan, seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya dan Tirmidzi dari Atha al-Qaykharani, yang mana dia rawi yang thiqah, dari Ummi Darda, dari suaminya Abu Darda. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min amalin athqal fil mizan." Tidak ada amalan-amalan yang sangat berat di mizan illa husnul khuluq. Illa husnul khuluq, kecuali dia adalah akhlak yang mulia. Maka seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang tidak dibuat-buat, tidak di depan manusia dia berbuat baik, tidak di depan mertuanya dia berbuat baik, namun dia berbuat baik ada manusia, tidak ada manusia, karena memang dari akhlak yang mulia yang Allah berikan kenikmatan di dalam hatinya.
maka ini husnul khuluq, amalan-amalan yang berat di mizan. Perkara yang sepele, memberikan makanan, memberikan minuman, memberikan ilmu tanpa jasa, pahlawan tanpa tanda jasa. Dalam kelelahannya dia mengajar, di mana dia begadang sampai jam 2 untuk siapa? Untuk murid-muridnya. Dia berikan pengajaran dengan baik dan benar, diperiksa hadis sahih dari yang dhaif, diberikan penjabaran, diberikan ini qiraah demikian dan demikian, diberikan perinciannya. Begadang sampai jam 2, ada apa? Kenapa lembur? Kenapa? Apakah ini akhir tahun yang diharuskan dia mengejar target untuk menyelesaikan dari mata pelajaran? Tidak. Setiap malam seperti itu. Untuk siapa? Diberikan kepada manusia yang bermanfaat secara offline di pondoknya, dari santri-santrinya, secara online streaming di luar sana, dan yang mendengar YouTube. Maka ini perkara yang mudah. Namun karena husnul khuluq, bukan buat-buatan, bukan rekayasa, dia berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada santri, berbuat baik kepada gurunya, berbuat baik kepada sesama santri, dari hatinya dengan mudah, tidak terasa. Di sisi Allah pahalanya sangat besar. Maka hadis tadi ini menyebutkan, berkata Nabi, ma asqal fil mizan illa husnul khuluq. Tidaklah yang paling berat di mizan kecuali perbuatan yang baik. Maka kembali kepada judul. Di judul dari khutbah kita bahwa asyam, berpuasa adalah fight booster. Maknanya pelejit keimanan, pelejit seseorang menjadikan akhlak yang mulia pada saat di bulan Ramadan ini dan seterusnya. Maka telah kita bahas di pelajaran yang lalu di kitab pembicara Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa, disebutkan dari 5 sahabat, dari Al-A'rabi yang paling sahih, sahih lidati, yang mana disebutkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siyamu syahri sabr wa thalathati ayyam min kulli syahr yudhibna wahras sadr. Di riwayat wagras sadr, bahwa seorang yang berpuasa Ramadan seperti sekarang secara sabar 29 hari, 30 hari, kemudian di hari-hari biasa selain Ramadan paling sedikit melaksanakan puasa salasati ayyam fi ayyamil bid, dan nanti kita pun setelah selesai dari puasa Ramadan, kita serempak di ma'had ini melaksanakan sita ayyam dari bulan Syawal, puasa-puasa yang sunnah. Maka apa kata Nabi? Barang siapa yang melaksanakan puasa yang wajib Ramadan ditambah dengan puasa sunnah seperti 3 hari di 1 bulan, yudhibna wagras sadr, yudhibna wahras sadr, maknanya akan menjauhkan dan akan mengobati dan akan mencerapi orang yang berpuasa tersebut dari akhlak-akhlak yang buruk. Dan puasanya seseorang di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang setelahnya cukup dengan 3 hari saja dalam 1 bulan akan memperbaiki hatinya dari sifat-sifat keburukan hati. Maka ini dari penutup khutbah kita yang pertama, setelah kita mengetahui permasalahan husnul khuluq dan menjelaskan hadis tentang akhlak yang mulia, maka bagaimana cara meraih akhlak yang mulia? Maka the faith booster itu dilaksanakan dengan kita berpuasa. Maka pelejit keimanan dan membuat seseorang menjadi akhlaknya mulia dari bulan Ramadan ini, di mana kita dididik, di training untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menahan lapar dan haus. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka orang-orang yang terbiasa menahan hawa nafsunya, dia akan menjadi baik sesuai bahkan di dalam ayat kutiba alaikumus siyam,
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan bagi kalian berpuasa seperti orang-orang terdahulu. Apa faedahnya? La'allakum tattaqun. La'alla harfut taraji, diharapkan kalian menjadi orang yang bertakwa dari berpuasa tersebut, menjadi orang-orang yang good manner, akhlak yang mulia dan bertakwa kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka di khutbah yang kedua ini, barakallahu fikum, kita akan membahas kebalikannya. Bahwa di khutbah yang pertama kita membahas bagaimana keutamaan seseorang muslim yang mempunyai good manner ataupun husnul khuluq, dia di sisi Allah min afdolil muslimin, khiyarul muslimin, sebaik-baiknya seorang muslim. Maka di pembahasan khutbah yang kedua kebalikannya. Maka mereka orang-orang yang buruk akhlaknya dan buruk kepada tetangganya dan buruk kepada kaum muslimin dari akhlak-akhlaknya, maka mereka adalah orang-orang yang buruk di sisi Allah dan orang-orang yang bahkan merugi. Maksudnya bagaimana? Amalan-amalan yang ada pada dia antara dia dengan Allah, maka dia orang yang berpuasa, maka dia orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, dan orang yang melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib ataupun sunnah. Namun akhlaknya buruk, namun tetangganya tidak selamat dari keburukan, kezaliman, ghibah, namimah dari orang ini, sehingga tetangganya merasa resah, sehingga tetangganya merasa didolimi. Dia dapati surat-surat di WhatsApp dari orang-orang yang lain bahwa orang ini memburukkannya, dan bahkan orang ini berseteru untuk mengusir dari tempat kedudukannya agar keluar dari pondok pesantren misalnya dan yang lainnya. Maka keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia-manusia seperti ini menyebabkan amalan-amalan baiknya hilang. Jadi orang yang mempunyai su'ul khuluq, orang yang mempunyai bad manner, orang yang mempunyai akhlak yang buruk, itu tidak bermanfaat amalan-amalan antara dia dengan Allah. Maka dalilnya ma'ruf di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Berkata Nabi kepada Abi Hurairah dan para sahabat yang lainnya, "Ata'rifuna al-muflis? Apakah kalian mengetahui orang yang merugi, muflis, yang bangkrut?" Dijawab oleh para sahabat yang zahir di dunia, "Al-muflisu indana alladzi la dirham wa la dinar." Orang yang merugi ya Rasulullah bagi kami, yang tidak mempunyai dinar dan tidak mempunyai dirham, dia modalnya habis dan untung pun tidak, merugi. Maka kata Nabi, adapun al-muflis indana, yang diinginkan oleh kami di hari akhirat adalah muslim. Digambarkan seorang muslim, bukan kafir, bukan musyrik. Ya'ti bil ujur, datang di hari kiamat dengan pahala yang besar bagaikan gunung Uhud. Ya'ti bis salah wasyam wazakah wal hajj wal umrah, dan menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka orang ini pahalanya besar, membawa pahala antara dia dengan Allah, dari salat, dari berpuasa, dan yang lainnya antara dia dengan Allah. Ini dia. Maka orang ini kesehariannya hidup di shaf yang pertama. Orang ini kesehariannya
melaksanakan sunnah-sunnah. Namun kata Nabi, syatama hada, wa daraba hada, wa qadhafa hada, wa akhadha amwala hada. Namun orang ini, semua kaum muslimin tetangganya, orang-orang di sekitarnya, tidak selamat dari umpatannya, tidak selamat dari gibahnya, tidak selamat dari cercaannya, kemurkaannya, tidak selamat dari kedoliman, dari hasil tangannya. Maka di depannya baik-baik, cengar-cengir, namun di belakang membicarakan, namun di belakang menuding bahwa dia demikian dan demikian, bahwa tetangganya demikian dan demikian. Maka disebutkan oleh Nabi, walakin syatama hada, wa agtaba hada, wa qadhafa hada, wa zalama hada. Namun orang ini mendolimi tetangganya dan teman-teman yang ada di dekatnya atau kaum muslimin secara umum dengan kedolimannya. Maka orang-orang akan datang mengadu kepada Allah dari kedoliman yang telah dilakukannya. Maka mengadu, ya Rabb, syatamani hada, wahai Allah, orang ini telah mencelaku di depan manusia. Wahai Allah, orang ini telah mencelaku di belakangku, ghibah. Semua anggota di dalam grup mengetahui keburukan dan mengetahui bahwa aku diburukkan. Dan orang ini bahkan mendolimi dengan melaksanakan demikian dan demikian. Maka banyak orang yang datang mengadu kepada orang ini. Fa'ukhida min hasanatih. Maka orang yang mempunyai pahala yang besar tadi, kita gambarkan bagaikan gunung dari Uhud yang besar misalnya, atau gunung yang ada di sekitar kita yang sangat tinggi. Maka diambil, dipotong, dibagi amalan-amalan yang menggunung itu, diberikan kepada tetangganya agar ridho. Ya Rabb, dia telah menyebarkan fitnah kepadaku. Nih, pahalanya salat dia agar kamu ridho. Di mana? Di hari akhirah. Ya Rabb, fulan ini melaksanakan demikian dan demikian. Nih, untuk ridho diambil zakatnya. Nih, untuk ridho diambil salat jamaahnya. Nih, untuk dia ridho diambil dari pahala-pahala yang lainnya. Maka akhirnya faidah faniyat. Orang ini tidak mempunyai kebaikan lagi dan masih ngantri. Orang-orang mengatakan, ya Rabb, syatamani hada, ya Rabb, darabani hada, ya Rabb, agtabani hada. Maka lihat, orang-orang yang melaksanakan kezaliman yang mencapai jumlah yang banyak, dikarenakan di zaman now ada media sosial yang dia berkata satu keburukan dibaca 500 orang, dibaca 2000 orang pengikutnya. Maka di zaman dulu bergibah, dalam satu majelis yang mendengar satu orang, dua orang. Namun di zaman now, dia di rumahnya menulis penuh kebid'ahan dan dia maling uang dakwah dan seterusnya. Maka berapa orang membaca, maka berapa orang akan menuntut dari keadilan. Maka faidah faniyat, tidak ada yang tersisa dari amal-amalnya, habis, diambil oleh manusia dikarenakan dia tadi menyebarkan keburukan, dibaca oleh orang yang banyak. Berapa banyak orang menuntut atas dia. Maka kemudian faidah faniyat, tidak ada yang tersisa dan orang masih banyak yang menuntut kebaikan, meminta kebaikan, meminta amal-amal solehnya dibagikan seperti yang lain. Maka mengadu kepada Allah. Akhirnya Allah memberikan trik yang kedua. Apa? Fa'ukhida min sayyi'atih faturiha alaih. Maka kalau tadi orang yang dolim ini mempunyai banyak permasalahan dengan tetangganya dan orang sekitarnya, diambil semua hasanat dan tidak ada yang tersisa dari kebaikan. Maka trik yang kedua, orang-orang yang masih banyak mengadu itu mempunyai dosa-dosa. Maka kalau begitu
dosanya dia kepada kamu dibayar dengan dosa kamu kepadaku, kata Allah. Maksudnya bagaimana? Ukhidha min sayyi'ati faturiha alaih. Dosa-dosa kamu melaksanakan zina, melaksanakan memakan riba, melaksanakan kemungkaran dan seterusnya, maka dosa-dosa kamu itu diberikan kepada orang yang soleh tadi, seorang yang muslim tadi, muslim tetapi banyak mendolimi saudaranya. Maka terbayang ya ibadallah, berapa dari manusia yang masih disakiti oleh orang ini karena banyak kedolimannya dan tidak pernah meminta untuk maaf dan seterusnya. Maka di hari kiamat akan menjadi bumerang baginya. Maka akhirnya orang-orang yang mempunyai dosa, dan semua manusia tidak lekang dari dosa, dosa-dosanya itu diberikan kepada orang yang zalim tadi. Barulah orang-orang ini ridho. Oh, kalau begitu nih dosaku, ini ambil dosaku, ini ambil dosaku, diambil. Ukhidha min sayyi'ati faturiha alaih, diambil dosanya, ridho dengan pengambilan dosa ini. Aku ridho ya Allah, disimpan padanya. Ridho dosa kamu ini diberikan kepadanya. Aku ridho atas penderitaan dulu di dunia, diberikan kepadanya. Maka akhirnya orang ini yang tadinya mempunyai gunung yang besar dari amalan-amalan soleh menjadi hilang, bangkrut. Tidak cukup dengan hilang, namun amalan-amalan keburukan yang tidak pernah dia laksanakan dulu di dunia, dia hidup di saf yang pertama, dia hidup dengan penuh kebaikan, namun karena di belakang dia membicarakan orang-orang yang lain, akhirnya dari keburukan akhlaknya ini dia menanggung dosa beban yang tidak pernah dia lakukan. Terbayang ya ibadallah, orang ini menanggung beban makan riba, menanggung beban zina, menanggung beban orang-orang yang berbuat dosa, padahal tidak pernah orang ini melaksanakannya. Inilah dia dinamakan al-muflis yaumal qiyamah, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Apa sebabnya? The bad manner. Dia buruk akhlak dengan manusia yang lain, buruk akhlak dengan tetangganya, buruk akhlak dengan manusia. Meskipun dia baik akhlaknya dengan Allah, ahlul ibadah, ahlus shalah wasiyam, namun keburukan akhlaknya kepada manusia menyebabkan kebaikan-kebaikan itu sirna, dan bahkan keburukan yang terus-menerus dilaksanakan akan menyebabkan amalan-amalan buruk manusia justru diberikan kepadanya. Iya dan billah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Maka marilah kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wal Filistin wa sa'ira biladil muslimin, wa as'alullahal karim rabbal arsil adim an yahfadha biladana wa an yahfadha ulata umurina wa an yurshidahum ila tariqil haqq. Wa as'alullahal karim rabbal arsil adim an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa an yurziqa man yansuru hadhihi da'wah. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan negara Indonesia NKRI tercinta, jaya raya, kaya raya, gemah ripah loh jinawi, dan juga Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kita Pak Prabowo dan staf kementerian merah putihnya menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah. Maka mereka, para pemimpin-pemimpin negeri ini, wahai Allah, bimbinglah mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka jika melaksanakan undang-undang rules, maka mereka akan membuat konstitusional undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka jika para pemimpin menjadi adil, dan kita sebagai rakyat yang taat kepada pemimpin yang adil,
sesuai ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka tidaklah Indonesia yang dipimpin oleh imam adil dan rakyat yang taat kepada imam adil, kecuali Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang aman, tentram, sentosa, gemah ripah loh jinawi, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang kepada umatnya. Dan begitu pun kita meminta kepada Allah agar Allah menerima dari puasa kita. Allahumma taqabbal min siyamina wa min qiyamina wa talabil ilm, dan menuntut ilmu. Maka mudahkanlah kepada kami wahai Allah dari rizki-rizki yang Engkau lapangkan, dan diterima dari amal-amal yang kami laksanakan. Dan juga kami meminta kepadamu ya Allah, Engkau mengetahui bahwa dakwah ini dibangun oleh orang-orang di belakang layar, karena dakwah ini dakwah gratisan. Kita tidak mengajar dan seterusnya untuk mengambil uang. Maka Engkau yang maha mengetahui, sesuai dengan firman-Mu, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong dakwah, maka Allah akan menolongnya dan menguatkan pondasi-pondasi kekayaannya di dunia. Maka kami meminta kepadamu ya Allah, bagi mereka orang-orang yang membantu operasional dakwah, untuk token masjid, untuk memberikan makanan, minuman kepada pengajar dan para santri, maka agar Engkau panjangkan usianya ya Allah, dan Engkau ampuni dosa-dosa mereka, dan Engkau berikan taufik dan ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah hidayah di dunia sehingga selalu dalam keadaan istiqomah. Maka inilah doa kami di saat kami berpuasa di sini. Doa orang yang berpuasa adalah doa yang mustajab, dan juga doa di waktu hari Jumat juga termasuk dari doa yang mustajab. Maka wahai Allah, kabulkanlah doa-doa kami tadi untuk para pemimpin dan untuk mereka yang selalu membantu operasional dakwah, dan kepada kita agar kita diberikan rizki yang halal dan melimpah. Rabbana atina fid dunya hasanah sufufakum. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara fahada walladzi akhrajal mar'i faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusri fadhakkir in nafa'atiz dzikri sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalli bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun
وأبق إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.